Dampaknya itu penyebarannya terlalu cukup masif sehingga susah dikontrol. Yang membuat pemerintah Thailand tuh pengen punya rencana untuk menahan laju penggunaan ganja buat rekreasi. Thailand sadar dengan ganja ini mereka dapat meningkatkan daya tarik pariwisata di negara mereka karena ya kebebasan menggunakan weed itu itu menjadi surga sendiri dan juga itu meningkatkan atau memacu daya ekonominya masyarakat. Kembali lagi di Wajir, wawasan diri sama gua Jerry Simamora. Hari ini gua mau membahas wawasan baru, cerita baru, hal baru lagi. Tapi kali ini sih lebih ke kayak berita ya, karena ini wawasan yang paling penting dan harus up to date. Di akhir-akhir ini kita mungkin sering banget dengar cerita tentang ganja ya, apalagi legalisasi ganja yang cukup kontroversial di berbagai negara. Apalagi kita di Indonesia, ini cukup kontroversi tentang iya atau tidaknya, menerima atau tidaknya tentang ganja ini gitu. Nah, hari ini gue mau membahas tentang legalisasi ganja di Thailand. Tapi sebelum itu kita lihat dulu negara-negara yang meratifikasi tentang peredaran ganja. Di dunia sendiri sih ganja ini di berbagai belahan dunia lain ya, di negara-negara Eropa khususnya cukup menjadi salah satu barang yang dilegalkan atau dihalalkan, boleh dipakai baik rekreasi maupun untuk medis ya. Cuma sih lebih penting medis ya kan. Negara-negara yang ratifikasi atau legalisasi itu contohnya kayak kita tahu Belanda, Kanada, Italia, mungkin Jamaika, ada juga Argentina, Uruguay, atau mungkin ada beberapa negara-negara lain yang ikut meratifikasi atau ikut melegalkan tentang bukan peredaran sih ya, penggunaan ganja. Ganja ini cukup menjadi barang mahal dan barang yang cukup dicari ya, karena selain juga penggunaannya seperti orang mau merokok atau mungkin penggunaannya ya untuk membuat hati happy ya. Nah, di Asia ada satu negara nih yang kayak gue cerita di awal, satu negara yang sudah melegalisasi, yaitu Thailand. 2018 nih, bukan 2018, kayak 2020 nih setelah habis COVID nih, 2022 Thailand melegalkan ganja nih, bukan 2022, 2021 atau 2020 nih, dia melegalkan ganja sebagai untuk kebutuhan medis. Penggunaannya ini sih yang disambut baik sama masyarakat, apalagi masyarakat Asia ya kan, atau yang lebih khususnya orang Asia Tenggara nih, yang ingin menikmati ganja udah nggak perlu jauh-jauh lagi lu pergi ke Belanda, udah ada di Thailand tempatnya. Cuma legalisasi ganja ini cukup menjadi kontroversial juga di Thailand. Kontroversialnya bukan mengenai diterima baik atau buruk dampak dari si ganja ini. Kan kalau di Indonesia tuh pembahasannya tuh ini nanti akan disalahgunakan bla 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 bla, nanti dengan aturan bla bla bla. Nah, kalau di sini enggak, dampaknya itu penyebarannya terlalu cukup masif sehingga susah dikontrol. Yang membuat pemerintah Thailand tuh pengen punya rencana untuk menahan laju penggunaan ganja buat rekreasi. Thailand sadar dengan ganja ini mereka dapat meningkatkan daya tarik pariwisata di negara mereka karena ya kebebasan menggunakan weed itu menjadi surga sendiri dan juga itu meningkatkan atau memacu daya ekonominya masyarakat. Sampai saat ini sudah puluhan ribu outlet di Thailand yang bisa menjual ganja gitu secara terang-terangan dan bebas. Kebebasan itu yang cukup banyak sampai puluhan ribu itulah yang membuat si Thailand ya, pemerintahannya sendiri itu kewalahan sama keberadaan outlet ini. Bayangin aja ada puluhan ribu masih keluar dan setiap orang tuh hanya dengan mungkin rasa palsu atau mungkin dengan hal-hal yang gampang gitu langsung gue beli dong, gue beli yang itu penggunanya bukan buat medis atau untuk kesehatan, melainkan buat untuk happy keperluan untuk rekreasi.
yang ini juga bisa menghasilkan duit hingga triliunan rupiah ya, atau mungkin jutaan dolar, mungkin miliaran dolar. Oleh karena itu, karena mereka ya peredaran cukup luas ya, peredaran ganja juga cukup masif, di mana masyarakatnya itu udah ya memproduksi ganjanya dengan sendiri ya kan. Terus juga setelah itu keuntungannya yang dihasilkan dari usaha ganjanya juga cukup gede. Bayangin aja nih, prediksi 2025 nih, bahwa potensinya yang didapat sama petani-petani ganja nih atau bisnismen di dunia ganja di Thailand ini bisa sampai 1,25 miliar US dollar. Itu kalau di rupiahin bisa triliunan rupiah gitu kan. Terus ditambah lagi yang bikin ini menjadi cukup masif ya, karena masyarakatnya pun sudah mulai berbondong-bondong bikin sendiri gitu loh. Yang ini yang harus mau ditahan sama si pemerintah Thailandnya, karena udah terlalu masif, udah terlalu gede. Selain itu juga penggunaan legalisasi ganja ini emang udah ada waktunya ya. Untuk kilas balik nih yang gue jelasin di sebelumnya bahwa mengenai legalisasi ganja. Jadi legalisasi ganja itu dimulai dari 2018 di Thailand, yang dimana tadi yang sebelumnya gue jelasin legalisasi 2018, 2022. Nah ini yang pastinya di 2018 itu buat kesehatan. Jadi ganjanya ganja medis. Tapi di 2022 dibikin untuk rekreasi juga, dibuka, yang buat itulah titik awal kenapa besar banget penggunaan ganja ini di masyarakat. Jadi masyarakatnya udah apa-apa dengan gampang mendapatkan ganja. Melihat dengan masifnya ini, pemerintah langsung bikin aturan nih. Udah nih, gue bikin aturan nih, pokoknya lu pada semua harus ikut aturan gue biar nggak semasif ini lagi nih. Dan toko-toko yang udah gue kasih, yang udah ada sekarang nih, gue kasih kesempatan untuk memperbaiki izin kalian biar kalian tidak dianggap ilegal sama kita. Nah pertama yang dia bikin itu aturan-aturannya nih, aturan-aturan ketat ya. Pertama itu denda 60.000 baht atau sekitar 26 juta itu buat para pengguna ganja dengan sembarangan atau dengan ilegal, tanda kutip lagi bahasa jelasnya. Jadi nih yang selama ini rekreasi sampai ya semua langsung gunain tadi sebelah, tadi kunyah, tadi apa yang segala macam penggunaan ganja itu, kalau lu belinya nggak secara ilegal, penggunaan juga ilegal, lu bisa-bisa kena denda 60.000 baht atau 26 juta. Beda lagi sama lu yang pasarin atau istilah kata distributor lah ya, udah lu pasarin, lu iklanin untuk menjual ganja, lu juga bantu penjualan alat-alat entah bom, entah apa segala macam, lu juga bisa kena denda kalau lu penggunaannya juga buat penggunaan di luar dari ketentuan. Dendanya cukup gede, yaitu 100.000 baht. Kalau yang tadi penggunanya 60.000, ini 100.000 baht atau 44 juta rupiah. Ini makin gede kan, makin luas. Yang bikin juga ini makin bahaya buat lulu pada. Bukan lulu pada sih, pengguna jasa nih, atau mereka para pebisnis ganja di Thailand, bikin ketar-ketir nih kalau mereka ikutin aturannya. Dan denda lebih tinggi lagi nih. Jadi Thailand udah bikin aturan denda yang lebih tinggi lagi, lebih besar, lebih mengerikan. Bukan mengerikan sih, tapi dendanya diperberat untuk mereka yang memproduksi ganjanya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan, atau mungkin juga dianggap memproduksi dengan ilegal ya. Kalau kebutuhan berarti emang supply demand terlalu ekonomi banget ya kan. Nah dendanya yang dia dapat ini sekitar 300.000 baht atau sekitar 132 juta rupiah, 300.000 baht. Nah ini denda yang cukup gede buat mereka yang produksi sendiri ganjanya, karena ini kan bisnis yang cukup gede ya, apalagi tadi prediksi sampai 1,25 miliar US dollar. Jadi ya semua orang akan berbondong-bondong pengen hidup di tempat ini. Ya mungkin ini adalah satu cara dari pemerintah Thailand ya untuk ngebatasin biar rekreasi ini nggak jadi terlalu masif atau berlebihan. Karena tetap juga sesuatu yang berlebihan pasti ada dampak negatifnya. Nah di sini juga dari masyarakatnya atau khususnya mungkin dari bisnismennya ganja ini, mereka merasa sedih lah ya, merasa tersakiti gara-gara itu bisnis mereka yang udah mereka bangun bisa jadi runtuh. Mereka menganggap bahwa ya lu nggak boleh menutup mata lah, pemerintah Thailand toh juga ekonomi pariwisata hidup dari ganjanya kita, karena nggak semua negara apalagi khususnya di Asia yang
melegalisasi ganja dengan mudah, dengan gampang gitu. Nah inilah yang lagi masih jadi pro kontra ya kan, di antara mereka bahwa ya kalau gue petani ya itu rugi dong, selama ini gue dapat pendapatan gede, tiba-tiba tek gue harus ikutin aturan, jadi mungkin dari mengikuti aturan omset gue juga makin menurun, atau mungkin secara keuntungan makin menurun. Nah inilah yang masih menjadi pro kontra, walaupun aturan ini sudah masuk ke DPR-nya si Thailand. Jadi dari sini gue juga belajar bahwa emang gue ngelonggarin lu bukan berarti lu juga semena-mena untuk menggunakan kelonggaran yang gue kasih. Itu harus lu juga kontrol batasannya. Ya kalau misalnya berlebihan ya gue akan tarik lagi tuh benangnya untuk menjadi lebih kenceng lagi, jadi lebih strict lagi. Sekian dari gue, Jerry Simamora, terima kasih.